Kedua saudara itu bertemu untuk minum dan berbincang. Setelah 3 putaran minuman, semua orang melanjutkan urusannya masing-masing. Beberapa hari kemudian, Yi Yi akhirnya terbangun. Mendengar berita itu, Chen Qingyuan bergegas menghampiri, cemas dan khawatir. Di dalam istana yang elegan, Yan Yanan, mengenakan gaun hitam, telah tinggal di sisi Yi Yi beberapa hari terakhir ini, menatapnya dengan saksama, meninggalkan penampilan putrinya terpatri dalam jiwanya. Pada hari itu, Yi Yi yang sedang berbaring di atas kasur es, memutar tubuhnya beberapa kali dan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah bermimpi besar dan kesiangan. Yi Yi menggosok matanya dan duduk dengan lesu. Udara dingin menyelimuti tubuh Yi Yi, menambah sedikit misteri padanya. Meski hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dia tidak merasa kedinginan dan merasa sangat nyaman. "Siapa kamu?" Yi Yi pun duduk, membuka matanya, dan melihat Yan Yanan berdiri di samping tempat tidur. Ia merasa asing, lalu bertanya dengan suara bayi, tatapan bingung. Yan Yanan ingin memeluk Yi Yi dan mengatakan betapa ia merindukannya dan ingin mengenalnya. Namun, ia takut tindakan ini akan membuat Yi Yi takut. Lagi pula, ia belum pernah merawat putrinya sehari pun, dan ia merasa bersalah dan cemas. Oleh karena itu, Yan Yanan perlahan menarik kembali tangannya yang terulur, matanya memerah, mulutnya tercekat oleh isak tangis, dan dia kebingungan. Ibu dan anak itu hanya saling memandang, seolah-olah mereka memiliki telepati dan tetap diam dalam pemahaman diam-diam. Dentang, Yi Yi terbangun, dan para tetua penjaga kuil segera menyebarkan berita itu. Pintu kuil terbuka, dan Chen Qingyuan bergegas masuk. "Ayah!" Ketika melihat Chen Qingyuan, Yi Yi sangat gembira dan segera menggerakkan tubuhnya, ingin melompat dari atas kasur es. "Gadis, senangnya kamu bangun." Chen Qingyuan tersenyum sambil berjalan ke samping tempat tidur, menggendong Yi Yi dan berbicara lembut. "Ayah, apakah ayah membawakanku makanan lezat kali ini?" Yi Yi tidak tahu kalau dia telah berada di gerbang neraka, dia hanya merasa tidurnya nyenyak. Pikiran pertama gadis kecil itu adalah ingin tahu makanan dan mainan apa yang dibawa Chen Qingyuan. Matanya yang besar berkedip penuh harap. "Ya, aku akan memberikannya kepadamu nanti. Asal kamu baik-baik saja dan hidup damai, ayah akan berusaha sekuat tenaga memenuhi apapun keinginanmu." Setelah kegembiraannya mereda, Chen Qingyuan membaringkan Yi Yi di atas kasur es, menoleh ke arah Yan Yanan, dan berkata dengan ekspresi sedikit malu, "Maaf." "Tidak apa-apa." Yan Yanan memaksakan senyum, matanya menatap Yi Yi. Yi Yi tak pernah pergi, tapi ia merasa iri. "Ayah, siapa bibi cantik ini?" Yi Yi meraih pakaian Chen Qingyuan, merasa sangat aman. Sambil berbicara, Yi Yi mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang Chen Qingyuan dan diam-diam menatap Yan Yanan, dengan beberapa emosi aneh berkilauan di matanya yang jernih. "Dia adalah..." Chen Qingyuan berhenti sejenak dan melakukan kontak mata dengan Yan Yanan, menanyakan apakah dia ingin mengungkapkan identitasnya secara langsung. Yan Yanan menggigit bibir merahnya pelan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat ini, Chen Qingyuan menjawab, "Dia teman baik ayah. Mulai sekarang, Yi Yi harus rukun dengan bibi, mengerti?" "Aku tahu." Pipi Yi Yi merona dan ia memiringkan kepalanya. Ia tampak begitu serius hingga begitu imut sampai-sampai orang-orang tak kuasa menahan diri untuk mengelusnya beberapa kali. Dekan dan yang lainnya datang setelah mendengar kabar tersebut. Melihat Yi Yi memang baik-baik saja, mereka berhenti khawatir dan diam-diam mundur. Dalam beberapa jam berikutnya, Chen Qingyuan bermain dan tertawa bersama Yi Yi. Yan Yanan, yang duduk di samping, memperhatikan dengan saksama, dengan senyum di wajahnya. Ia sangat puas melihat putrinya melompat-lompat dengan mata kepalanya sendiri, dan ia tak berani meminta lebih. "Bibi, ini lezat, apakah bibi mau mencobanya?" Tiba-tiba, Yi Yi berjalan ragu-ragu ke arah Yan Yanan sambil memegang buah merah di tangannya, suaranya lembut dan lengket. Yi Yi memiliki rasa suka yang tak terjelaskan terhadap bibi yang aneh itu dan ingin berteman dengannya. Matanya penuh dengan antisipasi, tetapi juga sedikit ketakutan yang tak terlihat, takut ia akan ditolak oleh bibinya. Terima kasih, terima kasih." Yan Yanan tak pernah menyangka kejadian ini akan terjadi. Ia tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangannya yang gemetar dan meraih buah merah itu. "Manis sekali, silakan dicoba." Yi Yi, yang mengenakan pakaian putih lembut, menggigit buah di tangannya dengan keras sambil berbicara dengan tulus. Oke, ia harus memakan buah pemberian putrinya, meskipun beracun. Yan Yanan dan Chen Qingyuan saling pandang, keduanya tersenyum. Kemudian, ia perlahan mendekatkan buah spiritual itu ke bibirnya dan menggigitnya dengan lembut. Rasanya manis dan lezat, sungguh manis. Yan Yanan menurunkan alisnya dan berbicara, air mata berkilauan di matanya. Adegan yang bagaikan mimpi itu membuatnya menangis tak terkendali. Baik kegembiraan maupun ketakutan. Betapa mengerikannya jika semua ini salah. "Bibi, mengapa kamu menangis?" Yi Yi menyadarinya, berhenti makan, menatap kosong, dan bertanya dengan khawatir. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Yan Yanan segera menghapus air mata di pipinya dan tersenyum cerah, "Buahnya manis sekali, bibi senang. Kalau rasanya enak, makan lagi."
Masih banyak yang tersisa. Sambil berbicara, Yi menunjuk tumpukan makanan lezat di atas meja dan menyatakan kesediaannya untuk membagikannya. Baiklah, terima kasih Yi. Tenggorokan Yan-Yanan terasa sakit dan hidungnya tersumbat. Ia berharap semua ini bukan fantasinya, melainkan kenyataan. Terima kasih kembali. Yi menyeringai. Chen Qingyuan, yang berdiri di samping, memperlihatkan senyum puas seorang ayah tua. Nak, ayah masih banyak urusan, jadi biarkan bibi cantik ini bermain denganmu, ya. Chen Qingyuan berjalan mendekati Yi, berjongkok, dan berbicara dengan nada bernegosiasi. Yi melirik Yan-Yanan, berpikir serius sejenak, lalu mengangguk, oke. Yi sungguh baik. Chen Qingyuan mencium pipi Yi dengan tatapan penuh kasih sayang. Lalu dia berdiri dan menatap mata Yan-Yanan, maksudnya jelas. Biarkan Yan-Yanan dan Yi perlahan mengembangkan perasaan mereka, lalu menyadari satu sama lain ketika waktunya tepat. Terima kasih, kata Yan-Yanan lembut, matanya penuh rasa terima kasih. Sambil tersenyum tipis, Chen Qingyuan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Hanya ada ibu dan anak di dalam rumah, dan tanpa orang luar di sekitar, mereka seharusnya dapat cepat beradaptasi dengan tempat itu. Sudah waktunya untuk mundur selama beberapa hari. Chen Qingyuan benar-benar ada hubungannya. Kembali ke gua dan atur batasan. Dia mulai mundur dan tidak melihat siapapun. Jangan lupa bahwa Chen Qingyuan menerima warisan Buddha Kasyapa dari jurang surga. Sebelumnya, saya tidak punya waktu untuk memperhatikannya karena Yi. Sekarang saya akhirnya punya waktu luang, tentu saja saya harus melakukan penelitian. Kata Buddha, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Dengan hati yang sedikit gelisah, dia duduk bersila di tengah ruang rahasia, dikelilingi oleh batu roh kelas atas yang tak terhitung jumlahnya. Kesadaran spiritual melihat ke dalam dan menarik keluar cahaya keemasan warisan yang terletak jauh di antara kedua alis. Terkandung makna sejati ajaran Buddha seluas lautan bintang. Tiba-tiba, cahaya keemasan memancar dan menyelimuti seluruh tubuh Chen Qingyuan. Kitab suci Buddha diproyeksikan ke setiap sudut ruang rahasia. Jika ada murid Buddha yang melihat pemandangan ini, ia pasti akan sangat terkejut. Setiap patung Buddha mengandung kebenaran tertinggi, yang layak untuk dipahami seumur hidup. Bahkan kitab suci Buddha tidak menarik minat Chen Qingyuan dan dia mengabaikannya begitu saja. Di mana metode penyempurnaan tubuh? Chen Qingyuan hanya ingin mengetahui keterampilan fisik Buddha Kasyapa, jadi dia terus mencari. Setelah lama mencari, akhirnya saya menemukannya. Tubuh berlian Qianlian. Kandungan yang dibawa oleh cahaya keemasan yang diwariskan sangatlah kaya, dan mengandung sedikit wawasan Buddha Kasyapa. Keistimewaannya terbukti dengan sendirinya. Kesadaran spiritual menyelidiki ujung cahaya keemasan yang diwariskan dan melihat sebuah buku kuno. Tiba-tiba seluruh tubuh Chen Qingyuan menegang, dan dia mulai menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengamati teknik pemurnian tubuh. Qianlian Vajra adalah metode yang saya ciptakan sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip dasar agama Buddha. Hanya dengan sekali pandang, jiwa seakan terpenjara, terbenam di dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Kitab suci Kaisar Agung, teknik terbaik, belum lagi mencapai alam kesuksesan besar, asal sudah melewati ambang alam kesuksesan menengah, di kelima alam dan berjuta dunia akan sulit menemukan lawan. Menonton dan berpikir pada saat yang sama. Untuk mempraktikkan teknik pemurnian tubuh Buddha Kasyapa, seseorang juga harus menguasai kitab suci Buddha. Bagaimana tentang pergi ke timur untuk mempelajari agama Buddha selama beberapa tahun? Bukan begitu. Bagaimana kalau aku tak sengaja tertipu oleh biksu tua itu dan pindah agama ke agama Buddha? Membaca kitab suci dan melantunkan nama Buddha bukanlah keinginan Chen Qingyuan. Selain itu, ada faktor lain yang sangat penting. Chen Qingyuan entah kenapa teringat pada gadis berbaju merah. Jika ia masuk agama Buddha, hasrat seksualnya mungkin akan berbeda. Siapa bilang untuk mempelajari ajaran Buddha, seseorang harus menjadi biksu? Chen Qingyuan berpikir begitu. Metode pelatihan tubuh Buddha Kasyapa didasarkan pada makna sejati agama Buddha. Jika Anda tidak pergi ke kuil Buddha Tanah Timur, mengandalkan diri sendiri untuk mencapai kesuksesan di jalan Buddha hanyalah angan-angan. Setidaknya, hal itu mustahil dalam jangka pendek. Saya sangat khawatir. Setelah membaca cukup lama, Chen Qingyuan menemukan bahwa langkah-langkah berlatih tubuh Vajra pada dasarnya berkaitan dengan ajaran Buddha, dan banyak hal yang tidak jelas dan sulit dipahami. Rencana awalnya adalah menggunakan teknik pamungkas Sang Buddha sebagai panduan untuk memperoleh inspirasi dan membantu tubuh tempur reinkarnasinya sendiri. Sekarang tampaknya tidak semudah itu. Kalau dipikir-pikir, ini adalah metode kaisar tertinggi, bagaimana bisa sederhana? Tidak peduli seberapa berbakatnya Chen Qingyuan, dia tidak dapat memahaminya secara sekilas, jadi dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Bagaimana kalau mempelajari makna sebenarnya dari kitab suci Buddha terlebih dahulu? Zheng Qiki memikirkannya sejenak, dan Chen Qingyuan merasa itu patut dicoba. Sekadar membaca teks Buddha Sutra Kaisar tidak seharusnya membuat Anda berpikir untuk menjadi biksu. Jadi, kesadaran Chen Qingyuan kembali ke bagian terluar dari cahaya keemasan yang diwarisi, dan dia berkonsentrasi mempelajari teks-teks Buddha. Mantra Intan, Sutra Sitigarbha, Sutra Mahayana.
Setiap kitab suci agama Buddha memuat wawasan khusus dari Buddha Kasyapa. Belum lagi untuk benar-benar memahaminya, sekadar membaca dan menghafal ayat-ayat suci ini saja akan memakan waktu sedikitnya 1 tahun. Adapun untuk memahaminya secara mendalam, itu semua tergantung pada takdir. Entah Anda tidak akan pernah memasuki pintu itu sepanjang hidup Anda, atau Anda akan memasuki kuil Buddha itu sebentar lagi. Hanya ada satu bab dalam Sutra Kekaisaran Buddha Kasyapa, yaitu Tubuh Vajra. Komentar dan wawasan Buddhis lainnya dapat dikatakan sebagai bab pertama kitab suci Kaisar. Jika Anda tidak dapat menemukan bab pertama, Anda tidak dapat mempelajari teknik latihan tubuh Kaisar sama sekali. Kelihatannya tidak sesulit itu. Chen Qingyuan memandanginya sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar bahwa Anda memiliki hubungan dengan Buddha. Meskipun Chen Qingyuan masuk agama Buddha, masih belum jelas siapa dia. Ngomong-ngomong, aku di sini hanya untuk mempelajari teknik latihan fisik, jadi aku tidak akan terlibat terlalu dalam. Berpikir seperti ini, saya perlahan mempelajari kitab suci Buddha. Ia memiliki ingatan fotografis dan dapat menangkap poin-poin utama dalam waktu singkat. Pada tingkat ini, mungkin akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun untuk memulai, dan kemudian Anda dapat fokus mempelajari keterampilan fisik. Di luar, situasinya tegang. Sekitar setengah bulan kemudian, Tetua Agung Istana Piao Miao datang langsung ke akademi pertama. Ia tampak cemas dan tidak tampak seperti tamu. Tujuan tetua itu jelas, membawa pulang Changsun Fengye. Melihat kedatangannya yang tergesa-gesa, ia pasti membawa kabar penting. Mengapa? Changsun Fengye bertemu dengan para tetua dan tampak hikmat. Ini masalah serius, mari kita bicarakan saat kita kembali. Kata orang tua itu. Bagus. Meskipun Changsun Fengye enggan berpisah dengan Liu Lingran, ia tahu pentingnya cinta dan tidak tergoyahkan oleh perasaan sentimental. Perjalanan masih panjang. Sebelum pergi, Tetua Agung menyerahkan slip giok kepada pejabat senior akademi pertama. Tak lama kemudian, aula pertemuan akademi dipenuhi orang. Alasannya sederhana, itu adalah slip giok peninggalan Tetua Istana Piao Miao. Isi dari lembaran batu giok itu begitu mengharukan sehingga kita harus menanggapinya dengan serius. Seiring berjalannya waktu, celah pada segel jurang iblis di laut alam kekacauan semakin membesar, pikiran-pikiran jahat yang mengerikan pun menyerbu ke segala arah, melukai banyak jiwa. Semua sekte besar di negara kekaisaran telah mengirimkan undangan secara luas, berharap bahwa sekte suci di berbagai surga dan dunia akan mengirimkan perwakilan untuk membahas penindasan jurang iblis. Sekte-sekte yang lebih kuat di berbagai belahan dunia telah menerima undangan satu demi satu. Karena akademi pertama terletak di daerah terpencil di hutan belantara utara, dan saya sibuk dengan urusan Yi dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak begitu jelas tentang hal-hal ini. Bagaimana menurutmu? Di aula utama, Wakil Presiden Lin Wenchou melirik semua orang, memecah suasana hening. Bajingan tua dari Dizu ini begitu takut mempertaruhkan nyawa mereka sehingga mereka ingin orang lain ikut bertempur. Sungguh menjijikkan. Seorang wanita tua mendengus dingin. Seandainya para bajingan itu menahan diri, situasinya tidak akan sampai seperti ini. Aku mengundang para ahli dari berbagai kalangan untuk bergabung denganku dalam menumpas jurang iblis. Siapa yang tahu apa yang sedang mereka rencanakan? Kusarankan kau abaikan saja mereka dan tunggu saja. Sebagian besar tetua bersikap sama dan mengangguk setuju. Situasi di Northern Wasteland dapat diredam untuk sementara waktu. Formasi penekan iblis yang kita bangun cukup efektif dan dapat ditingkatkan. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan mengusulkan untuk membangun formasi raksasa yang mencakup semua hal di lautan bintang untuk melawan pikiran jahat. Namun, proyek ini terlalu besar dan hampir tidak ada yang mampu melakukannya. Dekan merasa bahwa formasi yang ia bangun mampu melindungi seluruh wilayah bintang, dan itu sudah cukup luar biasa. Ia sendiri yang mengambil tindakan, dan dengan bantuan banyak master formasi yang kuat, ia mencapai beberapa hasil. Akan tetapi, ada lebih dari puluhan juta bintang di Northern Wilderness, dan metode ini tidak dapat memainkan peran kunci dan hanya setetes air dalam lautan. Tata letak gugusan bintang laut raksasa ini sangat rumit dan menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Mempromosikannya tidaklah mudah. Din, bagaimana menurutmu? Semua orang memperhatikan, dan dekan memiliki keputusan akhir pada semua hal. Di dunia yang kacau, sulit bagi satu akademi untuk tetap kebal. Jika para terkuat di dunia benar-benar bersatu, ada peluang besar untuk mengisi kekosongan dalam formasi segel. Saya khawatir kurangnya persatuan hanya akan memperburuk situasi. Dekan sebenarnya tidak keberatan dengan keputusan dewan, tetapi hanya khawatir itu akan menjadi bumerang. Setiap orang memiliki keinginan yang egois. Jika Anda benar-benar menghadapi suatu masalah yang sulit, Anda pasti akan menunda-nunda dan kehilangan kesempatan. Ayo pergi. Setelah mempertimbangkan cukup lama, sang dekan tidak tega melihat orang-orang tak bersalah menderita dan mengambil keputusan. Saya berharap para pahlawan dunia dapat melihat kekejaman masa-masa sulit, berhenti saling membunuh, bersatu dan bekerja sama. Siapa yang harus pergi? Luka dekan akibat pertarungannya dengan lelaki tua dari Dizu belum sembuh, jadi dia tidak bisa bergerak dengan mudah.
Jika dia disergap, akibatnya akan sangat buruk. Biar aku saja. Yu Chenran mengajukan diri. Bagus. Dekan mengangguk, dan para tetua tidak keberatan. Dengan status, kedudukan dan kekuatan Yu Chenran, dia memenuhi syarat untuk mewakili Akademi Daoyi. Pada saat yang sama, kekuatan dari seluruh dunia menerima undangan ini. Tentu saja, sebagian besar sekte di Budizu tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka dan tidak menganggapnya serius. Hiduplah dengan damai di suatu sudut dan bertahan hidup. Banyak biksu memiliki mentalitas ini. Selama bencana itu tidak terjadi pada kepala Anda sendiri, Anda tidak akan pernah menyesalinya. Para pahlawan mendiskusikan masalah tersebut dan memutuskan tanggalnya 10 tahun kemudian. Tentu akan memakan waktu lama untuk mengumpulkan para pahlawan dari seluruh dunia. Berita itu harus disebarkan beberapa hari lagi agar lebih banyak biksu dapat mendengarnya. Kesempatan yang ditinggalkan oleh Master Pedang Xianyao telah diambil oleh Sekte Pedang Dongli. Sebuah peninggalan kuno di dunia kuno negara kekaisaran, tempat pertempuran bertahun-tahun dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Ciptaan ini akhirnya memiliki rumah. Xianyao Zunyi adalah leluhur Sekte Pedang Dongli. Kini setelah barang-barang peninggalannya jatuh ke tangan Sekte Pedang, bisa dibilang ia telah kembali ke tempat asalnya. Di dalam wilayah kuno, banyak peninggalan kuno yang baru-baru ini muncul. Di antaranya bahkan ada beberapa peninggalan makhluk sakti purba yang tak kalah hebatnya dengan Xian Yao Jianzun. Alasan dibalik insiden ini dapat ditelusuri kembali ke Pangeran Langya. Kala itu, sang pangeran meminjam setetes darah naga asli, melakukan sesuatu yang melawan kehendak surga, dan menyimpulkan hal-hal yang tabu. Karena kejadian ini, tabu yang menghalangi jejak-jejak kuno itu pun terpatahkan, dan retakan pun muncul di penghalang terlarang itu. Jejak-jejak kuno yang telah lama terlupakan itu mulai bermunculan satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa sang pangeran mendorong kemajuan era besar, yang memungkinkan era yang sangat makmur ini tiba ribuan tahun lebih awal. Para pahlawan berdiskusi, dan langit berguncang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat bergegas ke negara kekaisaran untuk membahas cara menghadapi jurang iblis. Akibat penyebaran pikiran-pikiran jahat, wilayah bintang segudang terdampak hingga tingkat yang berbeda-beda. Di area-area yang situasinya parah, terbentuklah negeri-negeri iblis yang sangat mengerikan, menjadi surga bagi para kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk bersenang-senang. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikannya dan membiarkannya berkembang, tidak seorang pun akan tahu seperti apa masa depannya setelah sekian lama. Yu Chenran pergi sendirian, mewakili Akademi Daoyi, dan secara pribadi mengunjungi Dizu untuk membahas masalah penting. Nenek moyang istana Piao Miao, kepala keluarga Song kuno, beberapa orang kuat dari 4 sekte suci, dan seterusnya. Pasukan utama di Northern Wilderness mendengar berita itu dan memutuskan untuk terlibat. Komunitas Buddha di timur tidak punya alasan untuk menolak. Istana Lihua di wilayah selatan mengirimkan orang-orang kuat untuk berpartisipasi. Berakar di tanah suci wilayah selatan, mereka tentu saja tidak akan menentangnya dan sangat antusias. Sekte suci 18 Vena Xinjiang Barat belum bertindak. Mereka tidak percaya bahwa lelaki tua dari negara kekaisaran akan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tidak perlu bersusah payah. Jika para penguasa dari seluruh surga dan dunia benar-benar bersatu, para pahlawan perbatasan barat tidak akan keberatan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencegah para iblis menimbulkan kekacauan. Kakak, ini beneran nggak apa-apa. Di perbatasan barat, di dalam sebuah istana yang luas, kuno, dan megah, ratusan ribu praktisi yang telah melewati kesengsaraan dan Mahayana duduk dengan tertib. Seorang guru di barisan depan bertanya kepada biksu tua di kursi tengah. Orang-orang tua di negara kekaisaran itu dibutakan oleh keserakahan dan keegoisan. Nenek moyang mereka pernah menandatangani perjanjian dengan Sekte King untuk menekan jurang iblis. Beberapa generasi pertama relatif baik dan menepati janji mereka. Kemudian, Sekte King dibiarkan sendiri, tidak mau mengambil risiko dan hanya duduk diam menikmati keuntungannya. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tapi yang lebih menyebalkan adalah 30 sekte negara kekaisaran tidak hanya gagal membantu Sekte King menekan jurang iblis, tetapi malah diam-diam menghalanginya, membunuh murid-murid elit Sekte King dan merampas sumber dayanya, yang menyebabkan kemunduran Sekte King secara bertahap. 30 orang tua dari sekte itu lebih baik mati karena usia tua di lubang tikus yang gelap dan lembab daripada bergegas ke jurang iblis dan menghancurkan penghalang itu. Mereka sungguh menjijikkan, serakah dan takut mati, hanya tertarik pada keuntungan. Kurasa mereka tidak tulus dalam undangan mereka. Mereka pasti berharap orang lain akan mengorbankan nyawa mereka untuk mengisi celah di penghalang jurang iblis. Orang tua berpakaian preman yang duduk di kursi utama tidak berniat berpartisipasi dalam Dewan Pahlawan dan mencibir. Para petinggi dari berbagai faksi di bawah tidak mengajukan keberatan. Semuanya diputuskan oleh leluhur, dan mereka menunggu dan mengamati perkembangan situasi. Sebenarnya, Dekan Akademi Daoyi dan para biksu Buddha memahami prinsip ini. Namun, untuk menyelesaikan situasi di jurang iblis, mereka tidak boleh melewatkan kesempatan apapun. Kita hanya bisa berharap orang-orang tua di Dizu akan berubah pikiran dan menanggapi krisis ini dengan serius.
Apa yang terjadi di dunia luar tidak ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Dia bekerja keras untuk mempelajari kekuatan magis Sang Buddha, dalam keadaan gembira, tidak mampu merasakan aliran waktu. Chen Qingyuan secara bertahap menguasai ajaran Buddha yang mendalam, dikombinasikan dengan pemahamannya terhadap anotasi Buddha Kasyapa, dan terus membuat kemajuan. Pemahaman seperti ini jarang ditemukan di seluruh masyarakat Buddha. Di dalam ruang rahasia itu, kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya terukir di kehampaan, dan suara bahasa Sanskerta bergema di setiap sudut. Tampaknya ada bayangan Buddha kuno yang menjulang. Garis vertikal keemasan muncul di antara alis Chen Qingyuan, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Jika ia mencukur abis rambut hitamnya, ia pasti akan menjadi biksu yang sangat berbakat. Hampir. Setelah beberapa hari, Chen Qingyuan mengamati Buddhisme secara sekilas. Meskipun masih jauh dari tingkat penguasaan, Buddhisme sudah pasti berada di tingkat pemula. Sekarang saatnya berlatih 100 penyempurnaan tubuh Vajra. Seni tubuh kaisar adalah apa yang benar-benar dihargai Chen Qingyuan. Jika saya terus membaca ini, saya benar-benar takut menjadi biksu. Chen Qingyuan segera berhenti, bertekad untuk tidak membiarkan agama Buddha menggoyahkan niat awalnya. Dengan demikian, kesadaran spiritualnya menembus ke bagian terdalam cahaya keemasan warisan dan melihat catatan jalur pemurnian tubuh. Teknik tubuh dan Dharma Buddha Kasyapa didasarkan pada prinsip-prinsip penting agama Buddha, dengan hati yang penuh kasih dan hati yang tidak pernah lupa untuk menyelamatkan dunia. Hanya dengan mempraktikkan ajaran Buddha, Chen Qingyuan dapat memahami setiap langkah teknik tubuh kitab suci kaisar dan melihat apakah ia dapat mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri serta membawa tubuh tempur reinkarnasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Chen Qingyuan jelas tidak ingin berlatih sesuai dengan kitab suci dan teknik Buddha sepenuhnya. Jika ia benar-benar mengikutinya dengan tepat, ia akhirnya akan dibaptis dalam agama Buddha dan menjadi biksu. Pinjamlah dan lihat apakah ada hal bermanfaat yang bisa dipelajari darinya. Kalau untuk keterampilan fisik, menurutku perbedaannya tidak terlalu besar. Berfokuslah dan belajarlah dengan giat. Pada saat yang sama, tanah tua di Zhu. Kabut merah pekat menebal, dan hukum waktu menjadi kacau dan tak terduga. Para praktisi dari seluruh dunia, tanpa menyadari bahayanya, terjun langsung, berharap dapat berjudi dan mengubah nasib mereka. Para jenius dari klan kuno abadi berkumpul di tepi tanah tua. Ada 15 orang saat mereka keluar, tetapi sekarang hanya tersisa 10 orang. 5 lainnya telah meninggal. Dia sombong dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Sekalipun dia memiliki kartu truf yang diberikan oleh klan kuno untuk melindunginya, gelombang pasang dunia sudah cukup untuk membunuhnya. Yeyu, ku dengar kau menjadi pengikut seseorang. Benarkah itu? Begitu mereka berkumpul, seorang jenius dari klan kuno bertanya dengan nada bercanda. Seketika, semua orang menoleh ke arahnya, tatapan mereka tak bersahabat. Dari mulut Bolingyan, seorang anggota klan kekaisaran, hal ini pasti benar. Apa urusanmu? Yeyu tidak takut dengan tatapan orang banyak dan memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Tindakanmu akan mempermalukan klan roh api kuno. Pria itu mencibir, dan dia tampak menertawakan kemalangan Yeyu karena dia dan Yeyu tidak akur. Yeyu tetap diam dan mengabaikannya. Pada saat ini, Bolingyan tiba-tiba menamparkan Yeyu dengan telapak tangannya tanpa peringatan apapun dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Yeyu segera mengambil tindakan pencegahan, tetapi tetap terkena di dada. Ia mundur puluhan langkah, merasakan sakit yang tak tertahankan, dan melotot marah. Dulu, kau menipuku dengan puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi. Ini pelajaran untukmu. Bolingyan selalu menyimpan dendam terhadap masalah ini dan berkata dengan suara dingin. Ini hanya masalah jual beli, jadi bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang penipuan? Karena berani kembali, Yeyu tentu saja sudah bersiap untuk yang terburuk. Itu hanya kematian, jadi apa yang perlu ditakutkan? Bohong atau tidak, kau tahu itu di dalam hatimu. Setelah aku kembali, aku akan memberitahu klan roh api kuno kebenaran tentang situasimu, dan para tetua keluargamu akan membereskan kekacauan ini. Bolingyan adalah yang terkuat di antara kelompok orang ini. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Yeyu jika bertarung sendirian. Sekarang dia harus kembali melapor, dengan sekelompok orang mengawasinya. Bolingyan tidak berani mengambil nyawa Yeyu. Paling-paling, dia hanya menamparnya untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Apapun yang kamu mau. Dulu, Yeyu pasti merasa agak gelisah, tetapi sejak mengikuti Chen Qingyuan, mentalitasnya telah mengalami perubahan signifikan, menjadi sangat tenang dan tak kenal takut. Ikuti Chen Qingyuan tanpa penyesalan. Bahkan, saya merasa bangga akan hal itu. Sungguh memalukan. Kau adalah salah satu anggota paling terkemuka dari klan kuno roh api, namun kau menyerah kepada orang lain. Kau telah mempermalukan klan kuno. Saya sarankan kamu mengakui kesalahanmu saat kembali ke tanah air. Kamu mungkin akan menerima hukuman yang lebih ringan. Semua orang bercanda dan merasa malu terhadap Yeyu. Mendengarkan sarkasme orang banyak, Yeyu memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Kelompok itu masuk jauh ke tanah tua, dan Yeyu berjalan di belakang, menjaga jarak tertentu dari mereka.
Huo Rengsuan, kenapa aku tidak mendengar kabarmu selama bertahun-tahun ini? Kemana saja kamu? Semua orang mengobrol, dan topik beralih ke kejeniusan klan Yuking kuno, dengan beberapa keraguan di mata mereka. Itu bukan urusanmu. Huo Rengsuan tampak baru berusia 10 tahun. Ia mengenakan rok panjang biru muda dengan lonceng di pinggangnya dan rambutnya diikat ekor kuda. Ia tampak ringan dan bersemangat. Bagaimana dia bisa bercerita tentang pengalamannya hidup menyendiri di pegunungan selama puluhan tahun bersama seorang pengikut Konfusianisme? Pada awalnya, dia tidak bisa melepaskan statusnya sebagai seorang jenius dari klan kuno, dan tidak mau mendekati pekerjaan, mengeluh tentang ini dan itu. Secara bertahap, saya mulai bersentuhan dengan dunia dan terpengaruh olehnya, menanam sayur-sayuran, mencuci piring, menebang kayu, membuat api, membaca, dan sebagainya. Anehnya, Huo Rengsuan terbiasa dengan kehidupan yang begitu sederhana dan biasa. Ketika dia pergi, dia tampak acuh tak acuh, tetapi hatinya merasa sedikit enggan. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak sanggup melepaskan kehidupan damai miliknya, atau karena orang yang telah mengizinkannya menjalani kehidupan damai. Sambil berjalan, pikiran Huo Rengsuan melayang, pikirannya melayang di antara gunung dan sungai. Ia berpikir, biasanya dia paling suka ketenangan. Sekarang setelah aku pergi, dia pasti sangat bahagia. Jika klan kuno abadi mengirim orang keluar lain kali, itu pasti bukan kelompok anak muda ini. Masih belum diketahui kapan dia akan lahir ke dunia. Di suatu tempat di dunia yang luas, di hutan pegunungan yang terpencil. 2 rumah bambu dibangun, dengan kebun sayur di sebelahnya dan paviliun sederhana di halaman untuk beristirahat. Sudah beberapa bulan sejak Huo Rengsuan pergi. Lu Nanxian, berpakaian kain polos, tampak seperti seorang sarjana yang elegan, memegang buku kuno di tangannya, dan merasa sulit untuk tenang. Aku tak dapat menahan diri untuk melirik kebun sayur di sebelahku. Melihat sayur-sayuran tumbuh dengan baik, Lu Nanxian tak dapat berhenti memikirkan gadis itu. Gadis itu menaburkan biji rapesit dan pergi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka mendengar kabar terbaru dari daerah makmur tersebut. Dengan kecerdasan Lu Nanxian, tidak sulit untuk menyimpulkan identitas dan latar belakang Huo Rengsuan. Kemungkinan besar, ia memiliki hubungan dengan klan kuno abadi yang legendaris. Setelah menghabiskan hari-hari bersama, keduanya saling memahami secara diam-diam. Mereka tidak pernah bertanya tentang keadaan masing-masing. Mereka hanya menjalani hidup seperti biasa dan membahas kehidupan orang-orang biasa tanpa ada yang perlu dibesar-besarkan, seolah-olah mereka telah membahasnya sebelumnya dan memiliki pemahaman diam-diam. Gemuruh, gemuruh. Pada hari ini, sekelompok biksu dengan aura yang kuat muncul di tempat terpencil ini. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan semuanya adalah sarjana Konfusianisme. Jelaslah bahwa dia seorang Konfusianis dari Dizu. Saudara Lu, saya datang untuk mengundang Anda atas perintah tuan-tuan. Mereka semua adalah para jenius di aliran Konfusianisme, usianya hampir sama dengan Lu Nanxian. Dengan esensi Konfusianisme, tidak sulit untuk menemukan keberadaan Lu Nanxian. Tujuan kunjungan ini sangat sederhana, untuk membawa Lu Nanxian kembali ke pengadilan. Lagi pula, sekte Konfusianisme tidak bisa begitu saja melepaskan Lu Nanxian, dan iblis seperti itu harus ditangkap dengan tegas. Alasan kami tidak mengirimkan orang-orang kuat adalah karena kami tidak ingin menggunakan tindakan keras untuk mengintimidasi mereka, yang akan terlalu menyakitkan. Lebih tepat jika membiarkan rekan-rekan datang dan membujuk dengan cara yang lembut. Aku sudah menegaskan bahwa aku tidak lagi berhubungan dengan sekolah Konfusianisme Dizu. Kau boleh pergi sekarang. Lu Nanxian ingin menempuh jalannya sendiri dan menolak tunduk pada sekolah Konfusianisme Dizu. Cara belajar adalah untuk orang-orang dan untuk dunia. Jika seseorang mencari keuntungan melalui Konfusianisme dan mengeksploitasi ratusan juta orang, apakah itu perkataan orang suci? Lu Nanxian sangat menghina. Berdiri teguh pada keyakinanmu dan bentuklah jalanmu sendiri. Bukan untuk menjadi orang suci, tetapi untuk mengajar orang lain dan membawa perdamaian ke dunia. Saudaraku, kalau kami tidak mengundangmu, kami pasti akan dihukum berat. Demi persahabatan kita dulu, datanglah dan kunjungi kami. Lebih dari 10 cendekiawan Konfusianisme memohon dengan senyum pahit. Tidak, Lu Nanxian tetap tenang dan terus duduk di paviliun sambil membaca buku dengan ekspresi tenang. Konfusianisme menghargai keuntungan. Kalian semua orang yang sangat berbakat. Paling-paling, aku akan mengkritik kalian secara lisan, tetapi aku tidak akan pernah menghukum kalian dengan keras. Jangan berbohong padaku, kakak, kalau kamu keras kepala, kita nggak bisa tinggal di sini terus dan lolos begitu saja. Para cendekiawan Konfusianisme mendiskusikannya dan memutuskan untuk mengesampingkan tata krama keilmuan mereka dan menolak untuk pergi. Maumu, Lu Nanxian tidak peduli sama sekali, lagi pula itu tidak memengaruhi bacaannya. Kalau mereka ribut, sekalipun mereka bekas murid, mereka akan dipukuli. Beberapa hari kemudian, lebih dari selusin rumah beratap jerami muncul di hutan ini. Meskipun sederhana, rumah-rumah itu tetap elegan. Saudaraku, mengapa aku belum pernah membaca buku ini sebelumnya? Jejak tinta dan kuasnya sepertinya belum lama.
Mungkinkah ini ditulis olehmu, saudaraku? Sekelompok cendekiawan Konfusianisme membahas masalah-masalah akademis dan bertukar gagasan satu sama lain tanpa menyembunyikan apapun. Yah, berdasarkan beberapa pengalamanku, aku sudah menulis kerangka kasarnya, yang masih perlu diperbaiki secara bertahap. Lu Nanxian mengangguk. Bisakah kami melihatnya? Lebih dari 10 cendekiawan Konfusianisme berkumpul, sangat penasaran dengan apa yang ditulis oleh saudara senior Lu, dan keinginan mereka untuk belajar sangat kuat. Oke, Lu Nanxian setuju. Terima kasih, kakak senior. Belum lagi, orang-orang ini cukup sopan. Mungkin karena saya masih baru di aliran Konfusianisme, jadi saya belum diakui oleh para Konfusianis lama, jadi saya tetap pada niat awal saya. Melihat hal itu, para ulama Konfusianisme menjadi sangat terkejut, seakan-akan orang biasa telah menemukan benua baru, dan takjub dengan keindahan alamnya. Banyak teori Konfusianisme dan Taoisme yang saya pelajari telah dibantah, dan semua kekurangannya telah dijelaskan. Semua itu bukan kekeliruan, melainkan fakta nyata. Jalan Konfusianisme dan Tao yang lengkap, meskipun tidak kasar, telah diletakkan di hadapan semua sarjana Konfusianisme. Tidak lama lagi, kelompok cendekiawan Konfusianisme ini akan mengubah ide-ide mereka sebelumnya di bawah pengaruh halus Lu Nanxian dan menjadi penganut setia doktrin tersebut. Sekolah Konfusianisme akan kehilangan lebih dari 10 anak muda berbakat. Ketika para senior di eselon atas mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat marah sampai muntah darah. Di sisi lain, di Zhu, Dewan Pahlawan akan segera dimulai. Negara Kekaisaran menghadap ke bidang bintang. Salah satu dari 9 area inti. Penglai Villa. Agar tidak terkesan kurang sopan, dibangunlah istana besar khusus yang mampu menampung puluhan ribu biksu tanpa terasa sesak. Istana ini disebut Aula Guangxian. Istana ini sangat indah dan megah, menunjukkan keagungannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Hanya tinggal 5 tahun lagi sampai hari Dewan Pahlawan. Beberapa orang kuat telah tiba di Aula Guangxian, menutup mata dan menunggu pertemuan dimulai. Rekan Taoisun, sudah lebih dari 1700 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Betapa cepatnya waktu berlalu. Seseorang menyapa saya dengan serangkaian kata-kata sopan dan senyuman palsu. Konon, sisa-sisa Master Pedang Xian Yao di dunia kuno adalah leluhur Sekte Pedang Dongli. Aku tak pernah menyangka leluhur Sekte Pedang Dongli memiliki latar belakang sehebat itu. Sekelompok biksu minum anggur berkualitas dan mendiskusikan urusan dunia. Kita telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan setiap keluarga memiliki leluhur yang kejam. Orang tua itu mengatakan hal itu dengan ekspresi sombong di wajahnya. Saya berharap melalui pertemuan ini, masalah Demon Abyss dapat diselesaikan dengan baik. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini, tetapi tiba-tiba saja keluar. Dalam sekejap, suasana di Aula Guangxian menjadi agak mencekam. Para biksu yang sedari tadi mengobrol dan tertawa tiba-tiba terdiam. Mereka yang bersiap mencicipi anggur mendapati gelas mereka menggantung di udara, tak tahu harus meletakkannya atau meminumnya, merasa sedikit canggung. The Demonic Abyss sungguh menyulitkan. Situasi sempat menemui jalan buntu selama beberapa saat, kemudian segera kembali normal. Semua orang tampak tenang, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa khawatir di hati mereka, dan kesedihan di mata mereka bukannya berkurang, malah bertambah. Banyak orang bertanya-tanya dalam hati, apakah pertemuan ini benar-benar dapat menyelesaikan masalah Demon Abyss. Semua orang tahu bahwa kemungkinan keberhasilannya tipis. Bukan karena tidak kuat, tetapi karena setiap orang punya kepentingan pribadi dan tidak mau memberikan yang terbaik. Jika kebanyakan orang seperti King Zong dan secara langsung mengorbankan hidup mereka untuk mengisi kekosongan, kekosongan itu selalu dapat diisi. Sayangnya, bahkan mereka yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun pun enggan mengorbankan nyawa mereka demi orang lain. Semakin tua mereka, semakin takut mereka akan kematian, enggan membiarkan status dan kejayaan yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah sepanjang hidup mereka lenyap begitu saja. Jika pikiran jahat ini tidak melintasi lautan bintang yang luas dan memengaruhi kepentingan banyak kekuatan, mustahil untuk memfasilitasi pertemuan para pahlawan surga ini. Meskipun krisis mengancam, banyak kekuatan besar menolak untuk campur tangan, hanya menyaksikan situasi semakin memburuk. Mereka berpikiran sederhana, percaya bahwa jika langit runtuh, akan ada orang yang lebih tinggi untuk menopangnya, sehingga mereka enggan berkontribusi. Orang-orang dari Northern Wasteland datang. Beberapa hari kemudian, aura menakutkan datang dari jauh dan langsung menuju ke Penglai Villa. Seorang pejabat tinggi dari Penglai maju dan menyapanya sambil tersenyum, rekan Taois Yu, lama tak berjumpa. Orang yang datang adalah Yu Chenran dari Akademi Daoyi, dan di belakangnya terdapat ribuan orang kuat dan mengesankan dari berbagai faksi di alam liar utara. Di antara mereka, yang terlemah berada di tahap awal kendaraan besar. Pertemuan para pahlawan ini, kalau dibesar-besarkan sedikit, belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Yang Mulia Duji tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi minggir saja. Hanya Mahayana yang memiliki kemampuan untuk pergi ke Demon Abyss dan memainkan peran. Di mana Patriark Penglai? Kenapa dia tidak keluar untuk menyambut kita?
Yu Chenran meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak menanggapi serius perkataan tetua di depannya. Akademi Daoyi tidak memiliki hubungan yang baik dengan banyak sekte di Dizu, jadi tidak perlu bersikap sopan atau saling berhadapan. Nenek moyangnya sudah tua, dan dia akan muncul saat pertemuan dimulai. Meskipun si tetua merasa dipandang rendah, ia tidak berani menunjukkannya dan terus berbicara sambil tersenyum. Karena aku akan mati, aku akan langsung menuju jurang iblis untuk mengisi kekosongan dan menebus kesalahan. Tak ada gunanya bersembunyi di sudut gelap. Perkataan Yu Chenran bagai pisau yang menusuk langsung ke dalam hati. Mengenai hal ini, para eksekutif senior Penglai Villa tidak berani marah. Karena mereka tidak memenuhi syarat. Yu Chenran adalah yang mulia Shen Xiao, sangat mulia. Menatap Villa Penglai yang luas, hanya Patriark Penglai yang bisa berdiri sejajar dengannya. Siapapun yang berani menyinggung yang mulia jembatan ilahi pantas dihukum mati. Masuk dan duduk. Yu Chenran berbalik dan mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang berjalan bersamanya, lalu melangkah menuju Aula Guangxian. Saat para pahlawan dari Northern Wilderness masuk, Aula Guangxian langsung hening. Tak seorang pun berani berbicara keras lagi. Mereka hanya bisa berbisik dan diam-diam melihat ke arah orang-orang dari Northern Wilderness. Semua orang yang hadir tahu sifat Yu Chenran. Dia suka minum teh dan mudah marah. Saat itu, Chen Qingyuan ditindas oleh kekuatan Dizu, dan Yu Chenran datang sendirian untuk membunuhnya, menyebabkan keresahan dan aib di banyak tempat suci di Dizu. Duduk dalam posisi yang tenang dan elegan, Yu Chenran meletakkan tangannya di dadanya dan menutup matanya untuk beristirahat. Beberapa orang tua di belakang mereka pernah terkenal di seluruh dunia, misalnya, leluhur istana Piao Miao dan patriark tua keluarga Song kuno. Beberapa bulan kemudian, sekelompok pria kuat lainnya tiba. Dari pasukan wilayah selatan, Istana Lihua berada di depan, diikuti oleh ribuan kereta perang. Sungguh spektakuler berlabuh di langit berbintang ini. Tak terhitung pasang mata yang menoleh ke arahnya, semuanya terkejut. Saya datang untuk memenuhi perintah kepala istana. Tuan Istana Lihua tidak datang, tetapi mengirim seorang tetua tertinggi. Liu Nansheng harus tinggal di wilayah selatan untuk mencegah kecelakaan. Kehadiran seorang leluhur tua di puncak tahapan Mahayana sudah cukup memberikan muka bagi semua kekuatan di negara kekaisaran, dan itu juga dapat mewakili sikap Istana Lihua. Selamat datang semua teman, silakan masuk segera. Penglai Villa membuka gerbangnya lebar-lebar untuk menyambut tamu terhormat. Tempat pertemuan ditetapkan di sini, diputuskan dengan cara mengundi di antara para pahlawan Dizu. 2 tahun kemudian, umat Buddha dari timur tiba. Biksu tua itu tentu saja tidak akan muncul. Sama seperti Tuan Istana Lihua, ia akan tetap di timur untuk mencegah para penjahat memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Seorang guru Zen dan lebih dari 10 biksu terkemuka sudah cukup. Pada saat yang sama, pasukan lain dari timur mengikuti. Saat tanggal pertemuan semakin dekat, tak seorang pun dari Xinjiang Barat muncul. Jelaslah, Xinjiang tidak mempunyai niat untuk berpartisipasi. Bagi para tokoh papan atas ini, beberapa tahun berlalu dengan mata tertutup, bermeditasi, dan menjentikkan jari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari itu akhirnya tiba. Para tetua di Dizu akhirnya berhenti bersembunyi di sudut-sudut gelap dan lembab. Mereka mengenakan pakaian mereka, menerobos kehampaan, dan turun dari langit dengan gagah, mendarat di area pusat Aula Guangxian. Saat ini, hanya ada 34 sekte teratas di Dizu. Semuanya mengirimkan perwakilan dan berkumpul bersama. Patriark Penglai, Patriark Zaixing, orang tua Wuyu dan yang lainnya, semua tampak begitu agung di permukaan dan memiliki aura abadi, sehingga para kultivator tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mereka beberapa kali lagi dan menunjukkan rasa hormat mereka dalam hati. Akan tetapi, para lelaki tua ini bukanlah yang dominan. Orang yang benar-benar memimpin dimulainya pertemuan ini adalah tokoh kuat dari alam Kunlun. Seorang lelaki tua berpakaian ungu, bersandar pada tongkat, tampak sangat tua dan berjalan dengan goyah, melangkah ke udara. Namanya adalah Dongfang Yu, yang mulia Master Shen Xiao. Di alam Kunlun, dia merupakan orang terkuat selain Master Alam. Senior, banyak orang berdiri dan membungkuk pada Dongfang Yu, tidak berani menyinggung perasaannya. Teman-temanku tersayang, silakan duduk. Tidak perlu sopan. Dongfang Yu terlihat baik dan rendah hati, tetapi dia sangat menikmati kehormatan ini. Banyak pendeta yang menyanjung dan memujinya terus-menerus. Cukup, Yu Chenran tak tahan lagi dengan pemandangan menjijikkan ini. Ia tiba-tiba membuka mata dan berteriak tegas, aku kesini bukan untuk melihatmu bersikap munafik dan sok. Ayo kita mulai. Meskipun Dongfang Yu sangat kuat, jauh lebih unggul daripada Yu Chenran, dia memiliki Akademi Daoyi di belakangnya, jadi dia tidak berani menekannya, tetapi hanya menunjukkan ekspresi tidak senang. Semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Banyak sekali orang yang merasa gugup dan ekspresi mereka serius, takut kalau kedua belah pihak tiba-tiba saling menyerang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, tidak ada seorang pun yang ingin terpengaruh dan siap untuk pergi. Suasana di lorong itu begitu hening, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Untungnya, Dongfang Yu, yang berpakaian ungu, tidak bertindak.
Ia hanya menatap Yu Chenran dengan sepasang mata berawan, memancarkan sedikit kekuatan, yang membuat banyak orang kesulitan bernapas. Undangan hari ini adalah untuk berharap agar semua rekan Tao dapat bersatu dan bersama-sama mengatasi bahaya jurang iblis. Setelah menyesuaikan pola pikirnya, Dong Fangyu duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh tokoh-tokoh kuat dari berbagai kekuatan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di belakang Yu Chenran adalah Din Daoyi, yang memiliki sikap dingin dan tidak ada senyum di wajahnya. Meskipun kami belum menambal celah di formasi segel, kami punya rencana awal. Kami hanya perlu membentuk formasi kecil untuk menutup celah tersebut, mencegah pikiran jahat menyebar, dan mencegah celah tersebut meluas lebih jauh. Jika formasi ini berhasil dikerahkan, setidaknya bisa bertahan selama 1000 hari. Setelah selesai, kita akan punya lebih banyak waktu. Kita bisa perlahan-lahan membahas solusi lengkap untuk jurang iblis. Pasti akan ada titik balik. Dong Fangyu melirik seluruh hadirin dan berbicara dengan suara serak. Bolehkah saya bertanya, senior, formasi apa yang bisa digunakan untuk melakukan ini? Seorang biksu Mahayana mengungkapkan keraguan dalam pikiran setiap orang. Anda harus tahu bahwa formasi yang menyegel Demon Abyss diselesaikan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menghabiskan sumber daya dan darah yang tak terbatas. Kini setelah lebih dari 300.000 hari, kekuatan hukum jurang iblis menjadi jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Memang ada banyak orang kuat sekarang, tetapi mereka tidak dapat bekerja sama, apalagi berkorban. Formasi bintang 9, kata Dong Fangyu terus terang, formasi ini disimpulkan dengan susah payah oleh rekan-rekan praktisi alam Kunlun. Formasi ini memiliki total 7.900 titik formasi. Berikutnya, Dong Fangyu memberikan pengenalan rinci tentang tata letak dan pengoperasian formasi besar ini. Singkatnya, setidaknya 7.900 kultivator Mahayana dibutuhkan untuk menjaga pusat formasi dan memelihara formasi tersebut dengan segala cara. Menghadapi kekuatan dahsyat demonik abis, bahkan dengan perlindungan formasi, tingkat kematiannya sangat tinggi. Menurut Dong Fangyu, jika setiap sekte mengirimkan satu atau beberapa orang kuat dan bekerja sama, mereka pasti akan mampu mengatasi krisis. Ada berapa titik inti RAI? Yu Chenran menanyakan poin pentingnya. Yang disebut mata formasi 7.900 hanyalah mata biasa. Hanya ahli tingkat atas yang sesungguhnya yang dapat berada di posisi paling kritis untuk memastikan formasi tersebut tidak runtuh dan beroperasi secara normal. 9 tempat. Dong Fangyu dan Yu Chenran saling memandang dengan ekspresi acuh tak acuh dan merenung. Karena ada 9 divisi, maka alam Kunlun berada pada posisi yang tepat untuk memikul tanggung jawab tersebut. Setahu saya, setidaknya ada 10 veteran di alam Kunlun yang benar-benar mampu mengemban tugas penting ini. Yu Chenran berbicara dengan keras, takut kalau ada yang mendengar dengan jelas. Rekan Taois Yu, kau bercanda. Dong Fangyu tetap tenang dan berkata, rekan-rekan Taoisku yang tinggal di alam Kunlun semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Ki dan darah mereka tidak mencukupi, sehingga sulit bagi mereka untuk memikul tanggung jawab seberat itu. Karena kita perlu bertanggung jawab atas pembentukan inti, kita harus memiliki seseorang dengan ki dan darah yang kuat untuk menghindari kesalahan. Maksudmu, jika sesuatu yang tak terduga terjadi di alam Kunlun, kau tidak ingin mengirim siapapun untuk mengambil risiko, kan? Yu Chenran mencibir dan bertanya dengan suara keras. Bukannya aku enggan mengambil risiko, tapi aku sudah tua dan lemah, dan tak lagi memenuhi syarat untuk mengawasi situasi secara keseluruhan. Kalau aku gagal, akulah pelakunya. Dong Fangyu mendesah, berpura-pura sedih. Tentu saja aku tak ingin menolong orang lain, tapi tubuhku sudah membusuk dan aku bisa meninggal kapan saja. Implikasinya adalah saya tidak akan pergi. Semua yang hadir adalah orang pintar, bukan anak kecil yang mudah dibodohi. Setelah mendengar perkataannya, semua orang tetap diam dan tidak berani marah di permukaan, tetapi mereka mengumpat dalam hati. Dong Fangyu tahu bahwa tindakan ini pasti akan menimbulkan kemarahan publik, jadi ia segera menambahkan, saya sudah tua dan tak berdaya. Namun, alam Kunlun akan mengirimkan seseorang dengan ki dan darah yang cukup untuk menstabilkan inti formasi. Aku tidak bisa hanya berdiam diri saja, jadi aku harus mengirim yang terlemah, Shen Xiao Zunji, hanya untuk berpura-pura. Di aula, ada keheningan. Belum lagi wilayah belantara utara dan wilayah selatan, bahkan orang-orang kuat di tanah suci negara kekaisaran merasa bahwa perilaku alam Kunlun benar-benar menjijikkan. Jika mereka benar-benar ingin menyelesaikan masalah tersebut, alam Kunlun dapat sepenuhnya mengambil alih semua titik susunan inti, dan tingkat keberhasilannya pasti akan sangat meningkat. Yu Chenran cukup kecewa. Orang-orang di alam Kunlun dan bahkan negara kekaisaran ini hanya ingin mengirim orang-orang kuat dari mana-mana menuju kematian mereka sambil mempertahankan pasukan utama mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, atau bahkan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Ini konyol dan menjijikkan. Rekan Taois Yu, kau sudah berkali-kali bersikap kasar padaku. Apa kau pikir aku tidak berani memberimu pelajaran? Mata Dong Fangyu terfokus dan menjadi sangat tajam. Dalam sekejap, tekanan yang mengerikan menimpa Yu Chenran, mencoba membuatnya membungkuk. Yu Chenran berdiri tegak, menegakkan punggungnya, dan melawan dengan sekuat tenaga.
Di alam Shen Xiao, setiap langkah mengarah ke tingkat surga yang baru. Tidak lama setelah Yu Chenran pertama kali melangkah ke jembatan ilahi, ia mulai merasa sangat lelah saat menghadapi tekanan Dong Fangyu. Meski begitu, Yu Chenran tetap menolak menundukkan kepalanya dan berdiri dengan bangga. Bunuh aku jika kau bisa, atau hentikan perilaku konyolmu. Mata Yu Chenran memerah saat dia menatap Dong Fangyu tanpa tanda-tanda takut dan berbicara dengan suara serak. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa memberimu pelajaran. Di hadapan para penguasa alam semesta, Dong Fangyu tak bisa tinggal diam terhadap provokasi yang berulang, karena hal itu akan membuatnya malu. Lebih lanjut, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun otoritasnya dan mendapatkan persetujuan para pahlawan lainnya untuk menyegel kembali jurang iblis. Setelah berkata demikian, Dong Fangyu menekan ke bawah dengan telapak tangannya. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar memenjarakan tubuh Yu Chenran, membuatnya tidak dapat bergerak. Tepat ketika semua orang mengira Yu Chenran akan menderita, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Suara tamparan di wajah terdengar 10 kali lebih keras. Mengejutkan seluruh penonton dan menyentuh jiwa. Namun, yang terluka bukanlah Yu Chenran, melainkan Dong Fangyu yang sedang duduk di posisi tinggi. Pada saat itu, aura mengerikan muncul dari tubuh Yu Chenran. Sosok yang memakai rok dan kerudung, bermata dingin, mulia dan tak tergoyahkan. Sosok yang mengenakan rok itu tentu saja Din Daoyi. Yan Simeng, dekan meramalkan bahwa pertemuan para pahlawan tidak akan terlalu menegangkan. Untuk memastikan keselamatan Yu Chenran, ia meninggalkan sumber tekad dalam dirinya, yang hanya akan aktif ketika ia ditindas. Tekad ini setara dengan 1/10 atau 12 kali lipat kekuatan tempur dekan. Kekuatan ini telah menghabiskan banyak energi dan akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk pulih. Ditambah dengan cedera Din sebelumnya, itu seperti menambah penghinaan atas cederanya. Namun, begitulah sifat dekan. Selama ia masih hidup, ia tidak akan pernah memberi siapapun kesempatan untuk memanfaatkannya. Bingung, kecuali Yu Chenran, semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Di atas aula Guangxian, bayangan wasiat dekan berdiri gagah, menghadap ke arah kerumunan. Ketika Dong Fangyu ditampar, ia melompat dan auranya melonjak. Ia siap menggunakan harta pelindung tubuhnya kapan saja, dan pertempuran mengerikan akan terjadi. Namun, ketika Dong Fangyu mengetahui bahwa orang yang menyerang itu adalah kekuatan kehendak Dekan Yi, meskipun ada kemarahan yang mendalam di wajahnya, momentumnya tiba-tiba menurun dan dia tidak berani bertindak gegabah. Seluruh hadirin terkejut dan tertegun. Segala sesuatu terjadi begitu tiba-tiba sehingga kelompok biksu Mahayana tidak mampu bereaksi. Dong Fangyu, yang duduk tinggi di singgasana, tidak hanya gagal menunjukkan otoritasnya, tetapi malah dipermalukan. Ada bekas tamparan samar di wajahnya, yang sangat menarik perhatian. Jantung semua orang berhenti berdetak, perasaan tercekik yang hebat meliputi mereka, dan mata mereka melebar lebih besar dari lonceng tembaga. Jika kau berani bersikap arogan lagi, aku akan membunuhmu. Tak seorang pun bisa melindungimu, termasuk Jiang Xuanyi. Dekan membentak. Dong Fangyu sangat marah setelah mendengar ini sehingga ia tidak berani mengatakan apapun. Wajahnya memerah, giginya terkatup rapat, dan ia merasa sangat malu dan terhina. Jiang Xuanyi yang disebutkan dekan adalah nama penguasa alam Kunlun. Di antara orang-orang terkuat saat itu, selain penjaga misterius Laut Kekacauan dan klan kuno abadi, hanya 3 orang yang berdiri di puncak. Dekan Yi, Raja Tianyong, dan penguasa alam Kunlun. Ketiganya merupakan keturunan dari Seven Steps of Divine Bridge. Adapun kelompok yang dipimpin oleh Kepala Istana Lixi dan Biksu Tua, mereka berada sekitar 5 langkah dari jembatan ilahi. Dengan setiap langkah, Anda mencapai level baru. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar pula kesenjangan kekuatan yang ada. Terutama perbedaan antara langkah ke-8 dan ke-9 Shen Xiao seperti perbedaan antara langit dan bumi. 8 langkah masih berarti berdiri di dunia fana, sementara 9 langkah berarti menjadi seorang kaisar semu, yang dapat menekan dewa jembatan hanya dengan lambaian tangan dan 1 langkah. Dia benar-benar sosok yang hebat, kesepian seperti salju, dan sulit untuk menemukan lawan. Bahkan dekan yang telah pulih dari cedera serius masih mampu membunuh Dong Fangyu, yang selangkah lagi dari Shen Xiao. Tidak seorang pun akan meragukan ini. Kecuali Dong Fangyu ingin membuktikannya dengan nyawanya sendiri. Dekan, ada seseorang di belakangnya, Yu Chenran merasa sangat lega dan buru-buru memberi hormat. Jika Anda tidak dapat mencapai kesepakatan, segera kembali. Tekad sang dekan muncul, tetapi tidak bertahan lama dan hampir menghilang. Ya, Yu Chenran membungkuk dan menerima perintah itu. Wow, setelah beberapa saat, sosok dekan itu menghilang. Baru pada saat itulah tekanan psikologis pada semua orang yang hadir berkurang secara signifikan, dan mereka diam-diam menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Dong Fangyu menatap Yu Chenran dengan saksama, berharap ia bisa mengulitinya hidup-hidup, mencabut uratnya, meminum darahnya, dan memakan dagingnya. Sayangnya, ia hanya bisa memikirkannya. Yang dia yakini adalah jika dia membunuh Yu Chenran hari ini, dia akan mati besok. Dengan kepribadian Din Yi yang keras kepala, dia pasti bisa melakukannya.
Sang dekan tak pernah meremehkan era gemilang yang akan datang, dan ia pun tak pernah serius menempuh jalan menjadi kaisar semu. Apapun yang terjadi, ia tak pernah mundur, membalas dendam dengan senang hati, sikap yang kesatria. Kalau ada dendam, dendam itu akan dilampiaskan saat itu juga, tidak bisa dalam waktu semalam. Saya akan selalu mengingat budi baik Anda dan membalasnya ketika saya punya kesempatan. Mendengus, mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi, Dong Fang Yu akhirnya merasa terlalu malu untuk tinggal di sini. Tak ingin ditertawakan, ia mendengus dingin dan berbalik. Tamparan itu tidak melukai Dong Fang Yu secara fisik, tetapi terutama melukai wajahnya. Terlebih lagi, tamparan itu terjadi di depan semua pahlawan di ruangan itu, yang sungguh tak tertahankan. Setelah Dong Fang Yu pergi, pria kuat lainnya segera tiba. Dia juga datang dari alam Kunlun, mengenakan jubah merah muda, berambut abu-abu, dan berwajah penuh kerutan. Ayahnya, Ye Changyan, adalah salah satu dari 5 orang terkuat di alam Kunlun dan telah mencapai langkah kelima jembatan ilahi. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ye Changyan, yang berada dalam kegelapan, melihat semua yang baru saja terjadi. Terkejut, marah, dan takut. Sayang sekali bukan aku yang pertama muncul. Kalau tidak, aku pasti bertengkar dengan Yu Chen, dan orang yang seharusnya malu itu harus berubah. Kita tidak perlu khawatir tentang ketidaknyamanan ini sekarang. Yang terpenting saat ini adalah segera menyusun daftar dan menyiapkan formasi konvergensi bintang 9 untuk menekan bahaya dari jurang iblis. Ye Changyan mengendalikan situasi dan tidak bisa membiarkan ritmenya terganggu karena kesalahan kecil. Semua orang perlahan tersadar dari keterkejutan mereka, gambaran kehadiran Din Daoyi yang mendominasi terngiang dalam pikiran mereka, darah mereka mendidih saat mereka membayangkan diri mereka berdiri di puncak dunia dan seperti apa jadinya nanti. Bagaimanapun, fantasi tetaplah fantasi. Ketika kau tersadar, kau harus menghadapi kenyataan. Para pria kuat dari berbagai kekuatan berkomunikasi secara rahasia dan membahas masalah Demon Abyss. Para pembudidaya tahu dengan jelas bahwa begitu mereka menandatangani perjanjian dan menjadi inti formasi, itu akan menjadi situasi hidup atau mati. Apakah orang benar-benar peduli dengan kematian? Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi dan sangat aneh. Insiden ini semua bermula dari tempat-tempat suci utama di negara kekaisaran. Jika kami ingin menyampaikan pendapat kami, Anda harus menjadi orang pertama yang melakukannya. Yu Chen tidak takut menyinggung siapapun, dan mengarahkan pandangannya pada para pahlawan di Zhu. Setelah kejadian kecil tadi, tidak ada yang berani memelototi Yu Chen. Jika ada yang perlu dibicarakan, bicarakan saja dan jangan pernah bertindak. Sekte Pedang Dongli, kecuali Master Sekte, semua orang tua bisa ikut bertempur. Saat kata-kata Yu Chen jatuh, Patriark Dongli menyatakan posisinya secara langsung dan tulus. Ketua Sekte masih harus menjaga situasi secara keseluruhan dan menstabilkan fondasi Sekte Pedang, jadi dia tidak bisa mengambil risiko apapun. Kesalahan masa lalu tak bisa diperbaiki oleh orang-orang zaman sekarang. Yang kulakukan hanyalah memiliki hati nurani yang bersih dan memenuhi aspirasi awal pedang. Di masa lalu, Patriark Dongli tidak begitu terbuka. Setelah mewarisi metode dari Master Pedang Xianyao, para pemimpin Sekte Pedang Dongli mengesampingkan keinginan egois mereka dan menemukan kembali aspirasi asli mereka untuk ilmu pedang. Bahkan kaisar yang perkasa pun tak luput dari siklus hidup dan mati. Kita manusia fana ditakdirkan untuk mati, jadi mengapa tidak mengangkat pedang setinggi 3 kaki kita dan menghadapi kesulitan dengan berani, menjalani hidup tanpa penyesalan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Oh, mendengarkan kata-kata leluhur Dongli, Yu Chen tidak bisa tidak merasa terkejut dan sedikit terkejut. Sekte Pedang Dongli penuh dengan semangat kepahlawanan dan menjadi teladan bagi generasi kita. Banyak orang memujinya. Ini memang salah kita sejak awal. Kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita dan tidak bersembunyi dari orang lain. Sudah lebih dari 200.000 tahun sejak Sekte Pedang Dongli melahirkan seorang pendekar pedang sejati yang hebat. Hati mereka dibutakan oleh keuntungan dan mereka menjadi terobsesi dengan dao pedang. Ketika ia terbangun, ia berharap agar murid-murid Sekte Pedang di masa depan tidak mengikuti jejak para pendahulu mereka, melainkan mengabdikan diri pada dao dan tidak diganggu oleh hal-hal duniawi. Klan Naga Lihai bermaksud untuk berdiri bersama dengan Akademi Daoyi. Sikap Patriark Klan Naga semakin jelas, semuanya diputuskan oleh Akademi Daoyi. Selama Akademi berbicara, tidak akan ada masalah. Naga sejati tidak akan pernah mati, dan klan naga tidak akan pernah hancur. Orang tua dari klan naga berpikir jernih bahwa demi menjaga hubungan baik dengan Akademi Daoyi, dia harus menundukkan kepalanya yang sombong. Sekte Xuanbing bersedia mengirim 5 Master Mahayana. Segera setelah itu, Tuan Suci Sekte Xuanbing berteriak keras. Sekte Linghe bersedia mengirimkan 5 Biksu Mahayana untuk membantu dengan segenap kekuatan mereka. Saat itu, orang tua Dugu telah tinggal di gerbang Linghe selama puluhan ribu tahun. Para pemimpin Linghemen saat ini, yang pada dasarnya telah menerima bimbingan dari Dugu Cangkong, mengutamakan persahabatan daripada keuntungan. Mereka bersedia bertanggung jawab dan dengan tulus ingin menyelesaikan masalah tersebut. Tanah suci-suci memiliki kemampuan terbatas dan hanya dapat mengirim 2 Biksu Mahayana.
Menara Tingyu, kecuali beberapa kekuatan pertama, negara-negara kekaisaran selanjutnya agak asal-asalan. Mengirim 2 atau 3 biksu Mahayana yang tidak memenuhi standar dan hanya memiliki kultivasi tahap awal dan menengah tidak akan dapat membuat banyak perbedaan. Para Master Mahayana yang disebutkan oleh Sekte Xuanbing dan Sekte Linghe semuanya berada di alam akhir dan puncak. Mereka benar-benar kekuatan tempur inti dari seluruh tanah suci dan penuh dengan ketulusan. Bermaksud menandatangani perjanjian, dia pasti membacakan nama dan tingkat kultivasi orang-orang yang memasuki formasi tersebut. 34 sekte di Dizu hanya memiliki total sekitar 100 orang. Selain pasukan tingkat pertama di Dizu, setiap sekte mengirimkan 1 orang untuk menunjukkan penghargaan mereka, tidak lebih dari 500 orang. Secara keseluruhan, ada 600 orang di Dizu. Dengan kata lain, total terdapat 7.900 titik RAI. Negara kekaisaran yang besar itu hanya menempati lahan seluas 600 meter persegi, dan bahkan tidak dapat menampung 1.000 orang. Sisanya yang berjumlah 7.300 orang akan diambil alih oleh pasukan di Northern Wilderness, Eastern Land, dan tempat lainnya. Tak tahu malu, sungguh tidak tahu malu. Para petani dari Northern Wilderness, Southern Region, dan Eastern Land semuanya memiliki ekspresi muram dan jelek di wajah mereka. Apakah ada yang lebih tak tahu malu dari ini? Tegasnya, sumber daya di negara kekaisaran lebih kaya dibanding tempat lain, jadi wajar saja jika orang-orang yang lebih berkuasa dibudidayakan di sana. Sebuah pasukan puncak setidaknya memiliki 50 atau bahkan lebih kultivator Mahayana. Lagi pula, tulang punggung yang dikembangkan oleh sekte-sekte rahasia tidak diketahui orang luar. Namun, Tanah Suci, dengan warisannya yang mendalam, enggan mengerahkan seluruh kekuatannya dan hanya menangani masalah ini dengan acuh tak acuh. Perilaku ini jelas merupakan upaya untuk mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, yang sungguh menjijikkan. Tidak begitu sulit untuk berhadapan dengan tempat suci seperti Linghemen, lagi pula mereka telah mengirimkan pasukan tempur terbaik, dan dampaknya sangat besar. Adapun kekuatan lainnya, hanya ada 2 atau 3 orang, tetapi mereka masih dalam tahap awal kultivasi Mahayana. Siapa yang mereka coba singgung? Kekuatan tempur semacam ini memang merupakan kekuatan yang tak tertandingi di medan bintang manapun, cukup untuk bertindak tirani. Namun, hal ini membutuhkan pembentukan formasi yang mengguncang dunia untuk memperbaiki celah di jurang iblis. Pada tahap awal Mahayana, fondasi saja tidak cukup. Dengan suara, bang, yang keras, pemandangan di aula menjadi aneh, dan semua orang memandang Fangqi yang datang dari sumber suara. Oh, aku tidak bisa mendengarkannya lagi. Di tempat duduk pasukan wilayah selatan, seorang lelaki tua dengan temperamen panas tidak tahan lagi dan membanting meja lalu berdiri. Sialan, kaulah yang mengirim undangan itu, mengatakan kau siap untuk menyelesaikan masalah jurang iblis dengan serius. Kami datang ke sini dengan tulus, bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Negara kekaisaran begitu luas, kaya akan sumber daya, luas wilayahnya, dan penuh dengan orang-orang berbakat. Siapa yang kau coba tipu dengan mengirimkan orang sebanyak itu? Orang tua itu tidak dapat menelan kenyataan ini dan mulai mengumpat. Sialan, aku sudah menyeberangi laut kekacauan selama lebih dari sebulan, bepergian tanpa henti. Aku di sini bukan untuk mendengarkan opera. Kalau aku mau mendengarkan opera, aku bisa pergi ke rumah bordil manapun. Nyanyiannya tak akan lebih baik dari ini. Kami datang ke sini dengan niat tulus, tapi kami tidak menyangka akan mengalami hal menjijikkan seperti itu. Kalau tahu begini, kami pasti sudah pergi ke rumah bordil dan minum-minum lagi, menikmati waktu tanpa rasa khawatir. Rekan-rekan Taois, kalian semua sudah berusia 60 tahun, dan masih sering mengunjungi rumah bordil. Bisakah kalian mengatasinya? Meskipun umurku pendek, aku tetap kuat dan sehat. Tidak seperti beberapa dari mereka, yang memiliki kemampuan luar biasa tetapi kurang berani untuk menyelesaikan jurang iblis, mereka membiarkan kami mati sementara mereka menikmati hasilnya. Mungkin setelah kami, para orang tua, meninggal, keturunan kami tidak hanya tidak akan menikmati kedamaian, tetapi bahkan akan terbunuh. Yang mulia, saya sungguh merasa kasihan kepada para martir dan pahlawan Sekte King. Jika saya masih di Sekte King, saya tidak akan peduli dengan jurang iblis dan akan membunuh semua serigala, harimau, dan macan tutul ini terlebih dahulu. Ketika kutukan orang tua itu berakhir, orang-orang kuat itu tidak lagi menahan amarah dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Sarkasme, umpatan dan kata-kata lainnya bergema di setiap sudut aula Guangxian. Untuk sesaat, kebisingan menjadi begitu keras sehingga situasi menjadi sulit dikendalikan. Setiap orang punya sifat pemarah, apalagi sekelompok orang tua yang sudah mengalami banyak pasang surut kehidupan. Pada awalnya, dia menahannya karena dia tidak berani menyinggung Yang Mulia Shen Xiao dari alam Kunlun dan sangat waspada. Kemudian, saya melihat dengan mata kepala sendiri tamparan yang diberikan Dekan Daoyi kepada saya, dan saya mendapati bahwa Yang Mulia Shen Xiao juga sama, seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut terhadap yang kuat. Biarkan dia mengutukmu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia tertipu dalam perjalanan pulang dan mati.
Jika aku tidak mengungkapkan kemarahan ini, rasanya akan sangat tidak mengenakan dan aku lebih baik mati daripada melakukannya. Diam, duduk di kursi utama di platform tinggi, Ye Changyan berteriak panjang. Dalam sekejap, suara omelan menenggelamkan kutukan orang banyak, dan kemudian tekanan dari alam jembatan ilahi digunakan untuk membuat aula menjadi sunyi dalam sekejap. Jangan marah, kita bisa membicarakan apa saja. Ye Changyan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan sepenuh hati. Meskipun dia adalah master jembatan ilahi, semua orang yang hadir adalah sosok yang kuat. Jika dia menyinggung mereka semua, bahkan master jembatan ilahi pun tidak akan mampu mengatasinya. Apa-apaan? Yu Chenran memimpin serangan dan berteriak keras. Ya, jangan dibahas. Orang-orang di negara kekaisaran benar-benar tidak tulus. Kerumunan itu gempar, dan suaranya lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo kembali. Leluhur Istana Liki di wilayah selatan menganggap pertemuan ini konyol, jadi dia berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Seketika, semua orang kuat dari berbagai kekuatan di wilayah selatan, yang telah mengangkat Istana Liksi sebagai pemimpin mereka, pergi satu demi satu. Saat berikutnya, Yu Chenran dan pahlawan lainnya dari Northern Wilderness terbang menjauh. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan Buddha Timur. Akan tetapi, dalam sekejap mata, aula Guangxian yang besar hanya dihuni oleh pasukan lokal di Zhu, membuatnya tampak sangat kosong. Parlemen para pahlawan ini berakhir dengan cara yang sungguh absurd. Awalnya, banyak orang menaruh harapan dan bahkan siap berkorban, tetapi siapa sangka bahwa kekuatan di Zhu begitu menjijikan dan tidak mau berkontribusi sedikit pun. Ternyata krisis jurang iblis hari ini disebabkan oleh orang-orang negara kekaisaran. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah, mereka masih terlihat sangat menjijikan. Kalau kita akan mati bersama. Aku sama sekali tidak takut. Kalau bukan demi generasi mendatang, orang-orang tua dari seluruh negeri tidak akan mau bekerja sama dengan pasukan negara kekaisaran. Datang dengan ketulusan dan pergi dengan kekecewaan yang amat sangat. Di dunia saat ini, sangat mudah untuk mengumpulkan 7.900 biksu Mahayana. Setiap pasukan terkenal mengirimkan lebih dari separuh pasukan kuatnya, dan itu dapat diatasi dengan mudah. Yu tua, apakah kamu benar-benar pergi? Di suatu tempat dalam kehampaan, kepala keluarga Song kuno bertanya sambil mengerutkan kening. Ayo pergi. Yu Chenran mengangguk dengan ekspresi serius. Negara kekaisaran jelas tidak tulus dan jelas berusaha membunuh kita. Begitu kita terjebak dalam formasi ini, situasi dunia tidak akan jauh lebih baik daripada dunia pikiran iblis yang kacau, dan bahkan mungkin lebih buruk. Aduh, semua pahlawan di Northern Wilderness mendesah dalam diam. Tidak akan lama lagi sebelum isi pertemuan ini menyebar ke seluruh dunia. Harapan yang dinantikan dunia akan hancur. Kalau keadaan terus seperti ini, segel jurang iblis pasti akan pecah dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Yu Chenran dan yang lainnya juga ingin menyelesaikan krisis, tetapi mereka menyesalkan bahwa orang-orang tidak bersatu, yang membuat krisis tidak dapat dihindari. Di sudut-sudut gelap, para pembudidaya iblis sangat khawatir pada awalnya, takut segel jurang iblis akan diperkuat, dan mereka harus menunggu selama ribuan tahun sebelum para pembudidaya iblis dapat memasuki era kemakmuran. Untungnya, banyak kekuatan di negara kaisar tidak mengecewakan para pembudidaya iblis. Mereka masih mencari keuntungan dan enggan berkontribusi. Semoga era rakyat kita segera tiba. Banyak iblis kuat menatap ke arah Demon Abyss dengan ekspresi ganas dan penuh antisipasi. Parlemen pahlawan yang katanya itu telah menjadi bahan tertawaan, bak sandiwara, dan berujung pada makian. Para penguasa dari segala lapisan masyarakat benar-benar kecewa, tak lagi memberi harapan bagi para lelaki tua dari negara kekaisaran ini. Dalam perjalanan pulang, mereka dihujani kutukan dan amarah yang tak terkira. Karena orang-orang kuat dari seluruh negeri bepergian bersama-sama, beberapa orang di negara kekaisaran dihina secara verbal, tetapi mereka tidak berani menghalangi jalan, agar tidak menimbulkan kekacauan yang tidak dapat diselesaikan. Sekelompok orang egois, tidak layak dipertimbangkan. Para pejabat tinggi Sekte Pedang Dongli memelototi para pemimpin pasukan utama di negara kekaisaran, berteriak keras, dan pergi dengan marah. Sekalipun Anda tidak bersedia mengirim orang tua untuk mengambil risiko, dan khawatir akan hilangnya kekuatan tempur puncak serta dampaknya pada warisan leluhur, Anda setidaknya harus mengirim lebih dari 10 hingga 20 biksu yang baru memasuki tahap Mahayana. Mereka hanya mengizinkan 2 atau 3 orang keluar untuk melengkapi jumlah mereka. Sungguh menjijikkan sampai-sampai tidak banyak yang tahan. Dunia akan kacau. Dalam situasi seperti ini, bencana jurang iblis pasti datang dan tidak dapat dihentikan. Beberapa tempat suci sudah rusak parah. Sudah saatnya mereka ditata ulang. Beberapa leluhur tua Langya Villa mencibir dan berjalan pergi ke udara. Pada akhirnya, masyarakat biasalah yang menderita. Beberapa biksu merasa khawatir dan terus-menerus mendesah. Dunia sedang kacau, dan semua orang membicarakan pertemuan para pahlawan di Penglai Villa, dan situasinya semakin memanas. Tanah tua, jauh di dalam. Seluruh tempat itu tertutup kabut merah, menutupi segalanya.
Hukum waktu, yang dilanggar dan sulit untuk berfluktuasi dalam pola yang teratur, seringkali mengukir jejak orang-orang hebat di zaman kuno. Basis kultivasi para jenius klan kuno tidak terlalu tinggi, sehingga mereka tidak cukup kuat untuk memicu batasan waktu. Mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit energi lagi untuk mencapai wilayah terpencil klan kuno abadi. Laju kemajuannya relatif lambat. Setelah berjalan beberapa langkah, kami akhirnya tiba pada waktu yang disepakati. Ledakan. Di ujung tanah tua itu terdapat gugusan gunung. Puncaknya tak terlihat saat memandang ke atas. Sungguh megah. Terdengar suara dentuman keras, dan retakan kecil muncul di gunung. Tanpa berpikir panjang, pastilah para orang tua suku kuno sedang berupaya untuk menghadirkan kembali para jenius yang telah keluar. Dengan perasaan campur aduk, semua orang menunggu retakan di gunung itu membesar. Banyak orang sering melirik Yeyu, seolah-olah mereka telah melihat akhir tragisnya, dan berduka untuknya dalam hati mereka. Yeyu, apa yang menantimu adalah hukuman terberat dari klan kuno, bahkan kematian. Di antara para jenius, ada yang acuh tak acuh, sementara yang lain bersukacita atas kemalangan orang lain. Menanggapi hal ini, Ye Yui tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ada jalan, ayo masuk. Setelah menunggu beberapa hari, retakan di gunung dan jalan mulai stabil. Semua orang segera berangkat dan bergegas masuk. Pemandangan berubah menjadi tempat yang sangat mewah dan berharga. Terdapat ratusan ribu istana megah. Setiap istana dibangun dengan sangat teliti, bagaikan gunung setinggi 1000 meter, megah, dan bertatahkan permata berharga berwarna-warni. Lantai dan anak tangganya terbuat dari batu giok murni, tanpa cacat dan sangat mahal. Berbagai binatang keberuntungan yang tampak aneh berkeliaran bola-balik di antara istana-istana, sambil mengeluarkan suara kicauan yang khas. Pilar-pilar raksasa menopang langit, masing-masing berjarak teratur. Rune dan gambar kuno yang rumit terukir di atasnya. Mungkin saja itu adalah sejarah ras kuno yang abadi, atau simbol yang mewakili sihir Tao. Ini adalah istana inti klan roh api kuno. Aula megahnya dipenuhi orang-orang kuat. Tak terhitung pasang tatapan mata tajam yang tertuju pada tubuh Yeyu. Suasananya menyedihkan dan menegangkan. Yeyu melaporkan situasi dunia luar secara rinci, kecuali beberapa hal khusus, dia menceritakan segalanya. Istana Kaisar Taiwei dan prajurit kekaisaran. Shenzhou terdiri dari satu badan, negara kekaisaran, perbatasan barat, dan tanah timur. Kekuatan-kekuatan luar tidak lagi sekuat sebelumnya. Seberapa kredibel cerita tentang perang kuno yang Anda sebutkan, di mana seseorang hampir naik tahta? Para tetua mendiskusikan hal-hal ini, dengan harapan mereka dapat meninggalkan tempat terpencil ini dalam kehidupan ini dan melihat pemandangan dunia luar dengan mata kepala mereka sendiri tanpa penyesalan. Beberapa jam kemudian, seorang lelaki tua menatap Yeyu dan melepaskan tekanan yang kuat, menyebabkan tubuh Yeyu bergetar. Dadanya terasa berat dan ia ingin muntah darah. Ku dengar kau menyerah kepada seseorang dan bersedia menjadi pengikutnya. Benarkah itu? Hal ini pada mulanya dikatakan oleh para jenius klan kuno lainnya. Para pemimpin puncak klan kuno utama secara diam-diam bertukar informasi yang mereka terima untuk mencegah generasi muda secara diam-diam membawa agenda mereka sendiri dan memengaruhi keakuratan informasi. Mendengar pertanyaan ini, Yeyu menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk yang terburuk. Itu benar. Cepat atau lambat kita harus menghadapi masalah ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Yeyu mengerutkan bibirnya, mengangguk sedikit dan mengakuinya. Para tetua menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Tindakan Yeyu tak diragukan lagi telah mempermalukan klan kuno roh api. Ia kehilangan seluruh harga dirinya dan diejek oleh klan kuno lainnya. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Seorang tetua bertanya. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang seluruh aula. Tekanan dahsyat menyapu tubuh Yeyu, membuatnya berlutut langsung di tanah, dan suara lututnya membentur tanah terdengar sangat keras. Akui kesalahanmu. Seluruh tubuh Yeyu gemetar, dan dia tidak berani untuk tidak menjawab. Apakah Anda dipaksa oleh seseorang dan menganggap ini sebagai tindakan sementara demi situasi secara keseluruhan? Selalu ada sekelompok tetua yang optimis terhadap Yeyu dan tidak tega melihatnya menderita, jadi mereka mencoba membebaskannya. Dengan langkah yang diambil para tetua ini, para pemimpin senior lainnya terpaksa memberi mereka sedikit muka. Kemarahan di wajah mereka mereda, dan mereka tetap bermartabat dan diam. Asal Yeyu mengakui kesalahannya dengan sikap yang bisa diterima dan diberi hukuman ringan serta peringatan keras, maka masalah itu akan selesai. Mendengar pertanyaan ini, Yeyu mengepalkan tangannya hingga berubah menjadi ungu, menggertakkan giginya, menurunkan alisnya dan tidak mengatakan apapun. Menjawab, teriakan itu membuat Yeyu gemetar seluruh tubuhnya. Setelah merenung sejenak, Yeyu menjawab dengan jujur, saya adalah keturunan Yeyu yang tidak layak. Mengikuti orang itu dengan sukarela bukanlah solusi sementara bagi saya. Agar terhindar dari hukuman, Chen Ben berencana menggunakan adiknya Chen Qingyuan sebagai tameng dan melimpahkan seluruh kesalahan kepada Chen Qingyuan, agar ia tidak dihukum berat oleh petinggi klan. Namun, Yeyu mengingat saat-saat yang dihabiskannya bersama Chen Qingyuan, mengetahui isi hatinya sendiri, dan tidak mau berbohong. Kebohongan akan terungkap cepat atau lambat.
Daripada menunggu untuk terungkap kemudian, lebih baik menghadapinya sekarang. Meski cara ini akan membahayakan dirinya, Ye Yu tidak ingin melawan hati nuraninya. Berani. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua eksekutif senior yang hadir menjadi marah. Beberapa tetua membanting meja dengan marah, dan api yang cukup kuat untuk membakar langit muncul dari tubuh mereka. Api itu berkobar dan dapat melahap Ye Yu kapan saja. Para tetua yang ingin menyelamatkan Ye Yu tampak murung dan tetap diam. Jika Anda diberi jalan keluar namun menolak mengambilnya, maka Anda harus menghadapi masalah ini sendirian. Tahukah kamu apa yang sedang kamu bicarakan? Jika bukan karena bakat baik Ye Yu, para tetua tidak akan membuang waktu dan langsung menghabisinya demi menjaga martabat konyol klan kuno. Saya mengerti, murid ini telah mempermalukan klan roh api kuno dan saya bersedia menerima hukumannya. Jika dulu, Ye Yu tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun ketidakpatuhan saat menghadapi para pemimpin tingkat tinggi klan kuno, dan akan gemetar ketakutan. Sejak mengikuti Chen Qingyuan, hati Taoismenya tampak jauh lebih murni. Ia dapat melihat dengan jelas isi hatinya dan tidak lagi takut. Dihukum, teriak seorang tetua dengan marah, sebagai tokoh muda terkemuka dari klan roh api kuno, jika kau ingin mengikuti, kau hanya bisa menjadi pengikut pemimpin klan muda. Kualifikasi apa yang kau miliki? Seorang kultivator luar. Patriark muda klan kuno roh api telah membangkitkan garis keturunannya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak tetua menaruh harapan tinggi padanya, mengantisipasi bahwa klan kuno akan mencapai kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinannya. Sekalipun aku mati, aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku. Hati Ye Yu terasa luar biasa tenang, tanpa sedikit pun rasa malu atau takut di kedalaman matanya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap para tetua, lalu berkata perlahan, Chen Qingyuan sangat istimewa. Mengikutinya mungkin merupakan keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Absurd. Para tetua semuanya tampak muram, bahkan ada yang berniat membunuh. Di mata orang-orang kuno, ketundukan Ye Yu kepada orang luar bagaikan gajah yang berlutut di hadapan semut. Perbedaan status dan kekuatan terlalu besar untuk diterima. Itu hanya kematian, apa yang perlu ditakutkan. Sosok Chen Qingyuan tampak muncul di depan mata Ye Yu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan senyum santai. Kehidupan suku kuno terlalu kejam, hanya ketika bersama Chen Qingyuan, ia merasakan emosi dan merindukan gaya hidup mereka. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan berjalan bersamamu lagi. Ye Yu merasakan niat membunuh dari beberapa tetua dan tahu bahwa ia tak bisa lolos dari kematian. Ia perlahan menutup matanya dan berpikir dalam hati. Tidak ada obatnya. Mari kita menilai. Meskipun para tetua tidak menaruh kasihan pada si jenius teratas, mereka lebih peduli terhadap reputasi klan kuno. Kalimat ini tidak diragukan lagi mendorong Ye Yu ke hukuman mati. Jika Ye Yu tidak kembali kali ini, konsekuensinya akan lebih serius ketika klan kuno abadi kembali dalam jumlah besar. Tidak ada jalan keluar. Ye Yu tersenyum. Dia sudah muak dengan kehidupan berdarah dingin di antara orang-orang kuno. Itu sudah berakhir juga. Sangat disayangkan tidak ada cara untuk mengikuti Chen Qingyuan dan melihatnya mencapai puncak dan mengantar era yang sangat cemerlang. Del, tiba-tiba seorang tetua berbicara untuk menghentikan mereka. Ada apa? Para eksekutif senior sedikit tidak senang. Tidak pantas bagi siapapun untuk membela Ye Yu saat ini. Saya baru saja diam-diam menyebarkan rumor itu kepada orang-orang dari klan Kekaisaran Guiyan, dan mengetahui bahwa Ye Yu telah memasuki istana Kaisar Taiwei. Inilah yang disaksikan Bo Lingyan dengan mata kepalanya sendiri, dan itu sepenuhnya benar. Tetua itu sangat kecewa dengan Ye Yu dan tidak berniat menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, ia sangat tertarik pada istana Kaisar Taiwei. Ketika Taiwei disebutkan, semua orang terkejut dan ekspresi kekaguman muncul di wajah mereka. Bahkan setelah sejuta tahun, Kaisar Taiwei masih memiliki efek jera pada klan kuno abadi, yang berakar dalam tulang dan darah mereka dan tidak dapat dihapus. Apa, anak ini pernah masuk ke istana Kekaisaran Taiwei? Semua orang berseru, melihat ekspresi Ye Yu berubah drastis. Ye Yu berbicara tentang segalanya kecuali cerita di istana Kekaisaran. Seperti yang diharapkan, itu tidak dapat disembunyikan. Ye Yu telah bermain catur dengan garis keturunan Taiwei selama beberapa tahun, dan mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Ia tahu bahwa jika klan kuno tahu tentang istana kekaisaran, mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan mencari cara untuk masuk dan menjelajahi harta karun tersebut. Saya tidak mengatakan apa-apa karena saya berpikir tentang melindungi garis keturunan Taiwei dan menghargai persahabatan yang telah kita jalin saat pertama kali bertemu. Bahkan jika Ye Yu ingin menyembunyikannya, para jenius lain dari klan kuno juga akan menceritakannya. Mengetahui bahwa saya tidak dapat menyembunyikannya, saya tetap menyembunyikannya. Sekalipun peluangnya hanya 1 banding 1 miliar, risikonya tetap sepadan. Mengetahui kebenaran tetapi tidak melaporkannya adalah kejahatan yang lebih besar. Para tetua melotot marah. Carilah jiwa. Mencari jiwa secara paksa akan memberikan dampak yang besar bagi sang pengolah.
Orang-orang dari klan kuno hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka peduli dengan hidup atau mati Ye Yu? Lagi pula, Ye Yu telah melakukan kesalahan, jadi tidak masalah jika dia mati. Saya setuju. Kedua, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang keberatan. Kemudian, seorang pria kuat menunjuk Ye Yu. Ah! Dalam sekejap, Ye Yu mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan luar biasa. Sebuah gambar muncul di atasnya, memproyeksikan semua pengalaman Ye Yu dalam beberapa dekade terakhir. Dia mengenal Chen Qingyuan melalui pertarungan, memasuki istana kekaisaran Taiwei, menipu Bo Lingyan dan mendapatkan batu rohnya, dan seterusnya. Semua orang melihatnya dengan jelas. Istana Kekaisaran. Ini benar-benar istana Kaisar Agung Taiwei. Lonceng perunggu kuno itu pernah menekan langit dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Sungguh luar biasa bahwa Kaisar Taiwei benar-benar memiliki garis keturunan yang masih hidup. Apakah ini pria yang membuat Ye Yu tunduk begitu saja? Dia sama sekali tidak terlihat istimewa, biasa saja. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan patriark muda itu. Semua orang mengabaikan rasa sakit Ye Yu dan membiarkannya berteriak dengan wajah ganas. Setelah sekian lama, semua orang mengesampingkan kemampuan introspeksi mereka dan mencerna informasi yang telah mereka baca. Hati mereka dipenuhi kegembiraan, dan mereka berharap bisa segera meninggalkan tanah air mereka dan bergegas ke istana kekaisaran Taiwei untuk mencari keberuntungan tertinggi. Di tengah aula, Ye Yu terbaring di tanah, tubuhnya meringkuk, sedikit berkedut, dan berdarah dari ketujuh lubangnya. Bagaimana kita harus menghadapinya? Para eksekutif senior mengobrol lama sekali dan membawa topik itu kembali ke Ye Yu. Dialah aib klan kuno roh api. Klan kuno harus menghapus noda ini. Inilah penghakiman kematian. Banyak orang setuju dengan usulan ini. Sang tetua tidak sanggup menanggung keadaan itu, dia pun diam saja dan tidak memohon ampun. Biarkan dia hidup. Tiba-tiba, sang patriark muda, yang sedari tadi beristirahat dengan mata terpejam, membuka matanya. Ia mengenakan jubah brokat biru tua, rambut panjangnya semerah darah, ia luar biasa heroik, dan darah serta energinya sangat kuat. Ia adalah monster langka yang belum pernah terlihat di klan roh api kuno selama puluhan ribu tahun. Patriark muda, apakah Anda memiliki makna yang lebih dalam? Meskipun tingkat kultivasi para anggota senior jauh lebih unggul daripada pemimpin klan muda memiliki status yang sangat istimewa dan mereka tidak berani memanfaatkan senioritas mereka dan berbicara dengan nada yang sangat sopan. Karena dia sudah mengenali orang luar, aku akan secara pribadi menekan orang yang dia kenali dan membuatnya benar-benar menyadari kesalahannya. Dengan begitu, tidak akan terlambat untuk menghakiminya. Pemimpin klan muda itu sangat arogan dan tidak menganggap serius Ye Yu. Dengan episode kecil insiden Istana Kekaisaran Taiwei, pemimpin klan muda merasa bahwa Ye Yu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Kekaisaran. Dengan menggunakan ini sebagai panduan, mereka akan mencari keberadaan Chen Qingyuan di masa depan dan memaksa Chen Qingyuan untuk membuka pintu Istana Kekaisaran lagi. Selain itu, hal itu juga dapat membuktikan bahwa penglihatan Ye Yu salah dan membuatnya menyesalinya. Kalau begitu, lakukan saja apa yang dikatakan oleh patriark muda itu. Tentu saja para tetua harus memberi hormat kepada sang patriark muda dan mengangguk satu demi satu. Tanpa dia sadari, orang yang akan menyesali perbuatannya nanti pasti bukan Ye Yu, melainkan seluruh klan kuno roh api. Bahkan klan roh api kuno akan bangga dengan keputusan Ye Yu. Karena pencarian jiwa yang dipaksakan ini, fondasi Ye Yu rusak. Jika tidak segera diperbaiki, pasti akan memengaruhi kultivasinya di masa depan. Namun, mengingat kondisi Ye Yu saat ini, klan roh api kuno akan cukup beruntung untuk tidak membunuhnya, jadi mengapa mereka membuang-buang sumber daya untuk perawatan medisnya? Kapan kamu bisa keluar lagi? Segera setelah itu, para pemimpin klan kuno utama mulai berdiskusi, dan mereka benar-benar ingin pindah ke dunia luar dalam skala besar untuk memulai babak baru bagi klan kuno. Untuk amannya, dibutuhkan waktu setidaknya 30 hingga 50 tahun. Dengan pengalaman pertama kali, akan lebih mudah membuka jalan keluar kali ini. Akan tetapi, kali ini klan kuno abadi tidak hanya menginginkan orang-orang muda untuk keluar, banyak orang tua yang bersiap untuk meninggal. Namun, kita harus membuat persiapan dan tidak terikat oleh hukum waktu di tanah lama. Aku tidak menyangkanya, aku masih hidup. Di sebuah rumah sederhana, Ye Yu bersandar di dinding, wajahnya lesu, dan dia tersenyum pada dirinya sendiri. Melihat pintu yang tertutup, saya merasakan emosi yang campur aduk. Aku seharusnya tidak menyesalinya. Ye Yu disiksa dengan berdiri teguh di pihak Chen Qingyuan, dan statusnya anjlok, dan dia bergumam pada dirinya sendiri.